afadahu Syekhuna Yusuf wa waradah anna Abu ibni Khalafin khasama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi inkaril ba'thi, memberikan faedah kepada hal tersebut. Syekhuna, siapa guru kita, yaitu Syekh Yusuf, wa waradah dan datang warid ya, menjelaskan anna Abu ibni Khalafin, sesungguhnya Ibnu Halafin khasama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi inkaril ba'thi wa atahu bi'admin balin yufattituhu biyadihi qala atarallahu yuhyi hada ba'dama bali faqala sallallahu alaihi wasallam na'am wa yab'athuka wa yadkhuluka an-nar fanazala aw lam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin aw ma'in qadhirin hasisin fa idha huwa khasimun mubin ayujadilu bil batil afadahu Suhaimi. Abu ibn Halaf, yaitu maitu, istilah bahasa maitu ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, fi inkaril ba'thi, di mana dia mengingkari adanya hari kebangkitan ya. Ibnu Halaf mengingkari adanya hari kebangkitan, dan dia sambil membawa tulang belulangnya orang yang sudah meninggal, dibawa di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, wa atamin balin ya, ini tulang belulang yang sudah hancur ya. Terus yufattituhu, lalu dia dibawa tulang belulang tersebut yang hancur tersebut ya di hadapan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu berkata siapa Ibnu Halaf, atarallahu yuhyi hada, apakah kamu melihat Allah akan menghidupkan ini? Apakah kamu melihat Allah akan menghidupkan tulang belulang ini? Jadi Ibnu Halaf itu membawa beberapa tulang belulang orang yang sudah meninggal, lalu dibawa ke depan baginda Muhammad SAW, tulang belulang yang sudah hancur itu, lalu dilemparkan begini, ini Muhammad, atarallahu yuhyi hada, apakah kamu bisa melihat, apakah kamu bisa tahu, bisa melihat ini akan dihidupkan oleh Tuhanmu, oleh Allah yang seperti ini, apakah mau dihidupkan? Ba'dama bala, yaitu setelah rusaknya ya, setelah rusaknya dari beberapa tulang belulang tersebut. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, ya, Allah yang menghidupkan, wa yab'atsuka, dan Allah yang akan membangkitkan kamu juga, wa yadkhulukan narah, dan Allah juga akan memasukkan kamu ke dalam api neraka. Pada Ibnu Halaf, fanazalah, maka turun ya,
Fanazala, maka turun apa ayat, awalam yural insanu anna khalaqnahu min nutfatin ay ma'in qadirin khasisin. Ya. Tidakkah kamu melihat manusia itu sesungguhnya kami khalaqnahu, menciptakan kami, min nutfatin, dari nutfah, dari mani, ay ma'in qadirin, yaitu air yang kotor, khasisin, yang hina, fa idza huwa khasimun mubin, maka jika karena itu dia itu berdebat, ya, berdebat terus menerus, ya, tentang batil, dianggap batilnya dianggap batilnya ba'ats, hari kebangkitan, ya. Ini sebagai jawaban dari Ibnu Halaf, ya, jawaban dari Abi Ibnu Halaf yang tidak percaya terhadap adanya hari kebangkitan, gitu ya. Makanya ketika Ibnu Halaf itu membawa tulang belulang yang sudah hancur, dibawa, dilemparkan di depannya Nabi, brak gitu, yang sudah hancur, apakah mungkin Allah akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur seperti ini, Muhammad? Rasulullah menjawabnya, iya, termasuk akan membangkitkan engkau yang sudah mati nanti, dan akan memasukkan engkau ke neraka, begitu kan, ya, oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka lalu turun ayat tersebut, awalam yural insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Ini menjadi sebuah asbabun nuzul, ya, asbabun nuzul, sebab turunnya ayat tersebut karena adanya mujadalahnya, pertentangannya atau ketidakpercayaannya siapa? Ibnu Halaf, Abi Ibnu Halaf itu kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hari kebangkitan. Ayat ini, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin, itu tujuannya agar supaya apa? Agar supaya manusia berpikir, kalaulah manusia yang sebelumnya tidak ada, manusia kan sebelumnya tidak ada sama sekali kan, tidak ada sama sekali, tidak berbentuk apa-apa, lalu Allah ciptakan manusia, lebih sulit mana kalau secara logika? Kalau secara logika Allah menciptakan manusia min nutfatin, dari nutfah, dari sperma, ya, dari mani, ya, itu lebih sulit mana dibandingkan Allah hanya bangkitkan, ya, tulang belulang yang sudah ada itu. Karena apa? Nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala tulang belulang itu dikumpulkan semuanya, per jus, semua jus-jusnya dikumpulkan, ya, dikumpulkan semuanya itu sesuai dengan milik orang itu sendiri masing-masing. Barulah ketika sudah terkumpul, ya bagaimana cara mengumpulkan Allah? Ya mudah bagi Allah, ya, mudah bagi Allah. Bagi Allah tidak ada yang sulit untuk mengumpulkan tulang belulang yang berserakan di mana-mana. Lalu bagaimana tulang belulang manusia yang dibakar itu? Apalagi dibakar, dimakan ikan itu, dimakan ikan, nantinya juga akan dikumpulkan. Dimakan ikan, tidak dikubur, nanti juga akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulang belulangnya semuanya, dan nanti bangkit utuh menjadi manusia biasa, kayak gitu. Nah, kalau dari cairan saja yang kotor, yang hina, itu bisa berbentuk manusia utuh seperti kita, apalagi dari tulang belulang, ya. Logika kedokteran akan masuk, gitu. Logika kedokteran akan masuk, iya, gitu. Karena apa? Nanti prosesnya, proses begini, itu semuanya ada, ya. Ayujadilu bil batil, apa Daus Suhaimi berkata memberikan faedah akan hal tersebut,
perkataan tersebut. As-Suhaimi, siapa Imam As-Suhaimi?